Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Sahih Sifat Salat Nabi. Karangan Said Hasan As-Saqqaf hafizahullah taala. Nah, bacaan kedua ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa hunaka umurun muhimmatun. Di sana itu ada beberapa perkara yang penting. Yajibut tambihu 'alaiha, yang wajiblah oleh memberitahukan kepadanya perkara qabla syuru'i fil maqsud, sebelum memasuki dalam maksud isi kitab. Apa perkara yang penting? Yang pertama, husnul khuluq min sifatil musalli. Bagus akhlak itu sebahagian dari sifat-sifat orang yang sholat. Orang yang melaksanakan sholat mestinya akhlaknya baik. Nanti coba kita lihat, kalau ada orang yang sholat tapi akhlaknya masih belum baik, mungkin ada sesuatu yang perlu kita luruskan. Yajibu ayyakunal muslimul musalli min ahsanin nasi khuluqa. Wajiblah bahwa adalah seorang muslim yang sholat, itu sebahagian daripada yang terbaiknya manusia nisbah akhlak. Nah, itu aturannya. Seorang muslim yang sholat mestinya memiliki akhlak yang bagus. Yu'amilun nasa billaini wassamahati wa nabilil khisalil hamidah. Yang memperlakukan ianya si muslim musalli tadi akan manusia dengan lembut, wassamahah dengan kelapangan, wa nabilil khisal dengan yang paling bagusnya perkara-perkara yang terpuji. Mestinya gitu. Kita mudah bergaul, sangat toleran, ya kan? Tapi tentunya toleran ada aturannya nanti. Dan kita memiliki sifat-sifat terpuji. Fayakunu bainan nasi kazahratin nadhirah. Maka ada ianya si muslim yang salat di antara manusia itu umpama bunga yang mekar. Tayyiban, nisbah wanginya. Ada ia di antara manusia itu seperti bunga mekar, nisbah wanginya. Warifkan, nisbah lembutnya. Watawadu'an, nisbah tawadu'. Muslim yang sholat umpama bunga, menyebarkan wewangian, baunya wangi, bunganya lembut, tawadu. Nah itu. Kenapa harus seperti itu muslim yang sholat? Li'annal ulfata wal... Kenapa pentingnya akhlak? Li'annal ulfata wal qawlal hasanas sadida. Karena kedamaian, ulfah itu berdamai, baik dengan orang lain, lembut. Karena ulfah wal qaulal hasan, perkataan yang bagus lagi benar, itu samaratu husnil khuluq, itu buah dari bagus akhlak. Seorang yang sholat itu pasti mestinya akhlaknya baik. Wal hujra, ada kepada ulfah, karena sesungguhnya hujra itu perkataan yang jorok, bazi'ul lisan, kalamur rade, kalam yang jelek. Karena hujra wasababa, caci maki, itu samaratu su'il khuluq, itu buah dari buruknya akhlak. Fahusnul khuluqi yujibut tahabba wat ta'alufa wat tawafuqa. Maka bermula bagusnya akhlak itu menyebabkan ia akan saling cinta. Wat ta'alufa, akan saling berdamai. Wat tawafuqa, saling muafakan, enggak cerai-berai. Wasu'ul khuluq, dan bermula buruknya akhlak itu yusmirut tabaghudha, menghasilkan ia akan kebencian, saling benci. Wattahasuda, saling iri. Wattadabura, saling bertolak belakang. Seorang muslim yang sholat mestinya dia memiliki akhlak-akhlak yang baik. Wa husnul khuluqi la takhfa fid dini fadilatu. Dan bermula bagusnya akhlak itu tidak tersembunyi dalam agama oleh kelebihannya. Fadilatuh fa'il takhfa. Semua orang tahu ya. Nah, tentang kelebihan bagusnya akhlak. Wa huwa mimma yajibu ala kulli mu'minin ayyatahalla bihi. Wa huwa, dan dianya bagusnya akhlak itu sebahagian dari perkara yang wajib kepada orang yang beriman oleh bahwa menghias diri ya, ayyatahalla,
menghias diri ya dengannya akhlak yang bagus. Mestinya kita memiliki akhlak yang bagus. Wa huwa alladzi madahallahu subhanahu bihi nabiyahu. Bahwa dan dianya akhlak yang bagus, itulah alladzi. Itulah perkara yang memuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya alladzi, dengan sebabnya perkara akan nabinya. Nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi dipuji oleh Allah? Salah satunya karena bagusnya akhlak Nabi. Idz qala, ketika berkata ianya Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau hai Muhammad rasulku itu sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung sekali. Wa qala sayyiduna Rasulullah, berkatalah oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata beliau? Aksaru ma yudkhilun nasal jannah. Bermula yang paling banyak mah yang memasukkan ianya mah akan manusia ke dalam sorga itu takwa Allah, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq. Aksaruma, perkara yang paling banyak yang membuat seseorang jadi masuk sorga itu takwa kepada Allah. Kemudian bagusnya akhlak. Jadi yang jadi syahid di sini yaitu husnul khuluq. Husnul khuluq ini punya nilai yang besar. Bahkan bisa menyalip, bisa mendahului orang-orang yang rajin sholat dan puasa kalau akhlaknya jelek. Waqala Sayyiduna Usamah, berkatalah oleh Sayyiduna Usamah. Apa kata Usamah? Qulna ya Rasulullah. Kami katakan wahai Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan. Ma khairu ma u'tiyal insana. Bermula apa itu yang terbaik yang diberikan akan dianya kepada si insan. Hal apa yang paling baik yang diberikan kepada seseorang oleh Allah? Waqala, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, khuluqun hasan. Hal terbaik yang Allah berikan kepada si insan, akhlak yang baik. Ya. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu liutammima. Aku diutus oleh Allah liutammima, untuk aku sempurnakan makarimal akhlak, akan kemuliaan akhlak. Tapi akhlak yang mulia itu memang sebahagiannya sudah ada dari zaman dulu ya. Seperti memuliakan tamu, menjaga tetangga. Kemudian akhlak-akhlak yang baik itu dipertahankan oleh Islam dan terus ada tambahannya. Nah, ini hadis semuanya hadis sahih ini ya. Beliau berjanji membawakan hadis-hadis yang sahih ya. Kalau tidak sahih beliau ingatkan. Sahihun, wa ghairuhu wa huwa sahihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, asqalu ma yudha'u fil mizan khuluqun hasan. Bermula yang paling berat yang diletakkan akan dianya di dalam timbangan itu akhlak yang bagus. Jadi akhlak yang bagus itu nilainya berat, bisa memberatkan timbangan kebaikan. Namun satu sifat baru disebut sifat sebagai akhlak, nanti ada syaratnya. Ketika sifat itu benar-benar sudah melekat, sudah jadi tabiat. Seperti seseorang baru bisa diberi gelar dermawan. Itu untuk menyumbang kalau ada yang butuh bantuan. Ketika melihat orang susah itu tidak pikir-pikir. Langsung tergerak dan bergerak. Ada aksinya kan. Ketika ada yang terjatuh langsung refleks menolong. Nah itu berarti menolong sudah jadi akhlak. Kalau masih pikir-pikir dulu, itu namanya belum jadi akhlak. Belum jadi sajiyah, tabiat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasirat dara'ah wal ibtihali. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kasirat dara'ah. Sangat banyak. Dara'ah itu apa kita artikan dara'ah? Dara'ah itu ibadah ya. Apa arti yang bagus dara'ah? Ad-dira'ah khusyuk ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasirat dira'ah. Sangat khusyuk orangnya, sangat banyak khusyuknya. Wal ibtihal, sangat banyak ibadahnya. Daimas su'al. Itu yang senantiasa khabar kana terus. Atau ya khabar kana. Daimas su'al itu yang senantiasa meminta kepada Allah Ta'ala. Ayyuzayyinahu. Apa yang Nabi minta? Bahwa menghiasi ianya Allah akan Nabi bimahasinil adab, dengan yang paling baik
dari adab-adab. Nabi udah sangat beradab, masih mohon adab yang baik. Wa makarimil akhlak, Nabi meminta supaya menghiasi hanya Allah akarnya Nabi dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Fakana yaqulu, maka ada ianya Nabi itu senantiasa berkata ianya Nabi fi doae, di dalam doanya Nabi, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, baguskan olehmu akan badanku, wa khuluqi, dan akhlakku. Nah, itu doa Nabi. Wa yaqulu, dan berkata ianya Nabi dalam doa beliau, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkan olehmu dariku akan kemungkaran-kemungkaran akhlak, akan akhlak-akhlak yang mungkar. Fastajaballahu ta'ala du'aah, maka mengabulkan oleh Allah Ta'ala akan doanya Nabi. Wafa'an, sebagai menunaikan, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Nabi berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan doa. Kenapa Allah mengabulkan? Wafa'an, sebagai menunaikan terhadap firman Allah sendiri. Allah menyatakan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan bagimu. Allah berjanji setiap yang berdoa akan Allah kabulkan. Nabi berdoa, Allah kabulkan. Kita pun kalau berdoa, Allah kabulkan. Fa'anzala alaihil Qur'an, maka menurunkan oleh Allah kepada Nabi akan Al-Qur'an. Wa addabahu bihi, dan mengajarkan adab ianya Allah akannya Nabi dengannya Quran. Jadi Nabi belajar dari Quran, akhlak Nabi Quran. Fakana khuluquhul Qur'ana, maka adalah akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Qala Sa'ad bin Hisham, berkatalah oleh Sa'ad ibnu Hisham. Apa kata Sa'ad bin Hisham? Dakhaltu ala sayyidati Aisyah, aku masuk kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Semoga meridhai oleh Allah untuknya Sayyidah Aisyah dan untuk bapak beliau. Fasa'altuha, kata Sa'ad bin Hisham, maka aku bertanya akannya Aisyah an akhlaki Rasulillah, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat, maka berkata ianya Aisyah, ama taqra'ul Qur'an, apakah engkau tidak membaca akan Quran? Apakah kamu tidak membaca Quran? Kamu tidak tahu kalau akhlak Nabi itu ada di dalam Quran? Qultu, aku berkata, bala, na'am, ya, saya membacanya. Qalat, berkata ianya Aisyah, kana khuluqu Rasulillah, adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Mana contoh akhlak Nabi dalam Quran? Wa innama addabahullahu bil Quran, hanya saja mengadab akannya Nabi oleh Allah dengan Al-Quran, bimisli qaulihi ta'ala, dengan seumpama firman-Nya Allah Ta'ala, khudil afwa, ambil olehmu akan kemaafan. Jadi Allah memerintahkan Nabi untuk memaafkan. Nabi yang pertama sekali mempraktekkan ayat ini, khudil afwa, ambil olehmu akan kemaafan. Kalau kita akan memberi maaf, ya benar, memberi maaf, ada yang minta maaf kepada kita, kita berikan maaf. Artinya kita maafkan dia. Dia juga memaafkan. Kita menyakiti seseorang, kita minta maaf kepada dia, dia memberikan maaf kepada kita, kemudian maafnya kita ambil, kan, kita terima, kan, bisa bahasanya seperti itu. Khudil afwa, ambil olehmu akan maaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan olehmu dengan yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Nah, itu akhlak Nabi, suka memaafkan, amar ma'ruf, nahi mungkar tentunya, berpaling dari orang-orang yang jahil, yang suka menghina Nabi, mencaci maki Nabi, bahkan Nabi suka enggak peduli. Wa qaulihi ta'ala, atau kepada qaulihi, hanya saja mengadab akannya Nabi oleh Allah dengan Quran, dengan semisal firman-Nya Allah Ta'ala. Qaulihi ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah itu memerintahkan ia untuk berbuat adil dan berbuat baik. Nabi yang pertama melakukan. Nabi manusia paling adil, a'dalun nas dan ahsanun nas, kan? Wa ita'idil qurba, Allah memerintahkan Nabi untuk berbuat adil, berbuat baik, memberikan kepada kerabat. Wa yanha anil fahsya, melarang ianya Allah dari kekejian. Wal munkari, dari kemungkaran. Wal baghi, dari aniaya.
Ini semuanya Nabi yang pertama sekali mempraktekkannya. Inilah nantinya akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang musalli. Seorang muslim yang sholat. Wa qawlihi ta'ala, dan Allah mengadab Nabi dengan misal firman-Nya Allah Ta'ala, waliman sabara wa ghafara. Sungguh bagi orang ini, apa ini ayatnya ya? Kok lama nih? Ya. Hmm. Ada ayat sebelumnya, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa yabghuna fil ardi bighairil haq ulaika lahum adzabun alim. Walaman sabara wa ghafara. Sungguh bermula orang-orang yang sabar ia, memaafkan ia. Inna zalika lamin azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh sebahagian daripada azmil umur. Ya. Jadi azmil umur ini perkara-perkara yang berat ya, yang untuk melakukannya perlu kepada azam yang kuat. Ya, ya. Sungguh, sungguh orang-orang yang bersabar ia, memaafkan ia. Sesungguhnya demikian itu sungguh min azmil umur. Sebahagian dari azamnya perkara. Arti azam, perkara yang untuk melakukannya perlu tekad yang kuat. Nggak sembarangan orang bisa bersabar. Baik bersabar ketika disakiti, bersabar ketika tertimpa musibah, bersabar untuk meninggalkan maksiat kan? Untuk bisa memaafkan orang lain itu butuh tekad. Wa qaulihi, dan ini nggak usah kita nyerap ini karena berkaitan dengan ayat sebelumnya ya. Jawabnya mungkin uh, mukaddar. Ya, dan wa qaulihi ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, fa'fu anhum, maafkan olehmu dari mereka. Wasfah, lapangkan olehmu, wasfah juga maafkan ya. Beri kelapangan olehmu. Innallah yuhibbul muhsinin. Karena sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nabi orang yang paling suka berbuat baik. Makanya Nabi dicintai oleh Allah. Wa qawlihi, dan seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wal ya'fu, hendak memaafkan oleh mereka. Wal yasfahu, hendak berlapang-lapang oleh mereka. Ala tuhibbu ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka bahwa mengampuni oleh Allah bagimu? Nah, semua akhlak ini Nabi yang pertama sekali mengamalkan. Kemudian wa qaulihi ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah dengan allati, yang dianya allati itu yang paling baik. Kalau ada yang melakukan kesalahan, balas dengan cara terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Maka ketika itu bermula alladzi, yang ada ya di antaramu dan di antara dia itu permusuhan, ka'annahu, seolah-olahnya si alladzi itu waliyun hamim, menjadi kekasih yang penuh cinta. Kalau orang melakukan kesalahan, keburukan kepada kita, kita balas dengan cara yang terbaik, maka permusuhan itu akan hilang, bahkan jadi teman baik. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan oleh mereka akan marahnya. Wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan dari manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa idza khatabahumul jahilun, bila mengkhitab akan mereka, bila berbicara kepada mereka oleh orang-orang yang jahil, qalu, mereka berkata salama, selamat, santai aja. Nah, ini tentang gambaran akhlak yang mulia. Di mana nanti akhlak-akhlak ini bisa kita dapatkan dengan cara melaksanakan salat kalau salat kita benar. Wabil muqabil, dan sebagai lawan dari akhlak yang baik tadi, ja'an nahyu anil fahsyi wat tafahushi. Telah datanglah oleh larangan dari kekejian. Ya. Hmm. Jadi fahsyi ini kan
Datanglah oleh larangan dari berbuat keji. Berbuat keji, fahsy. Wa tafahus ini memperlihat kekejian. Ya. Fahsy berbuat keji, tafahus, gimana cara mengartikan tafahus? Tafahus juga artinya melewati batas. Atau tafahus ini berkaitan dengan perkataan keji. Omong jorok, perbuatan kita enggak keji, cuma lisan kita ya. Suka ngomong jorok. Ngomongin kata-kata yang mestinya enggak kita omongkan. Ya. Nah itu. Tafahus ini berkaitan dengan kalam biasanya. Dan lawannya, lawan akhlak yang baik, datanglah oleh larangan dari berbuat keji, wat tafahushi, dan oleh tafahus berkata-kata kotor. Nah. Fi ahadisa kasiratin, dalam hadis-hadis yang banyak. Minha, sebahagian darinya hadis itu, qaulu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, li sayyidati Aisyah, bagi Sayyidah Aisyah, alaika birrifqi, hendalah engkau selalu lembut, wa iyyaka wal anfa, tinggalkan olehmu akan kasar, wal fuhsya ya. Wal fuhsya. Berarti anil fuhsyi ini. Fuhsyi wa tafahush sama ya. Kata-kata jorok ini. Fuhsyi berarti kata-kata jorok. Alaika hendalah engkau Aisyah senantiasa ar-rifqi, berbuat lembut, wa iyyaka wal unfa, tinggalkan ini isim fi'il. Iyyaka wal unfa, tinggalkan olehmu akan berbuat kasar, wal fuhsya, dan berkata jorok. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin. Sesungguhnya Allah itu membenci ia akan setiap orang yang ja'dhari. Apa arti ja'dhari? Lafdul ghalid, al-faddul ghalid, orang yang kasar. Sesungguhnya Allah itu membenci ia kulla ja'dhariyyin, akan setiap orang yang kasar tingkah lakunya. Jawadin, lagi yang jawad. Ad-dakhmul mukhtar. Dakhmu itu ini gemuk, bukan gemuk ya. Ya, gemuk lagi sombong. Dakham itu kan gemuk ya. Atau sombong di sini, gemuk. Ya nggak apa-apa kalau gemuk dari yang halal kan. Tapi yang gemuk pun berat, kita ibadah berat. Ada dua pilihan arti. Dakhmul mukhtal, gemuk lagi sombong, atau sahibus syarri. Ya, atau pelaku keburukan, jawad, atau al-jamu'ul manu'. Jamu, orang yang suka mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan harta banyak-banyak. Al-manu, kemudian menegahnya, tidak mau mengeluarkannya. Jangankan sedekah sunnah, sedekah wajib aja susah. Nah, itu jawad, banyak artinya. Sakhabun fil aswaq, lagi yang suka berteriak-teriak di pasar ya. Teriak sana, teriak sini, berisik. Alimun bi amrid dunia. Allah membenci ia akan tiap-tiap orang yang ja'dhari, yang kasar, jawad, yang melakukan keburukan. Sakhabun, suka teriak-teriak di pasar. Alimun bi amrid dunia, yang paham tentang urusan dunia. Jahilun bi amril akhirah, yang bodoh tidak tahu urusan akhirat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha yubghidul fahishal badhi'. Sesungguhnya Allah itu membenci ia fahish, akan orang yang berkata keji, al-badhi, lagi yang jelek lidahnya, yang tajam lidahnya. Bazi. Bazi'ul lisan biasanya. Waqala Sayyiduna Anas, berkatalah oleh Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Anas bin Malik? Lam yakunin nabiyyu, tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbaban, itu yang suka mencela. Nabi enggak mencela. Wala fahasya, tidak pula Nabi itu yang suka berkata jorok. Wa minal khisalid dallati ala su'il khuluqi wat ta'assubi. Dan sebahagian dari perkara-perkara yang menunjukkan ia kepada buruk akhlak dan fanatisme buta, ta'assub. Sebahagian dari perkara yang menunjukkan ia kepada buruknya akhlak dan ta'assub, fanatisme, azanallah, semoga melindungi akan kita oleh Allah min dzalik, dari demikian buruk akhlak dan ta'assub. Itu ayyah jural mu'minu akhahul mu'mina. Itu bahwa meninggalkan oleh seorang yang mukmin akan saudaranya yang beriman, limujarradi mukhalafati,
hanya semata-mata karena berbedanya si mukmin, lahu baginya si mukmin, firrai pada pendapat. Ya, termasuk akhlak, termasuk yang menunjukkan kepada akhlak buruk, seseorang memiliki akhlak buruk atau fanatisme buta. Semoga Allah melindungi kita. Ketika seseorang meninggalkan saudaranya, agamanya sama tapi ditinggalkan. Yahjura ini ditinggalkan, tidak diajak ngobrol, tidak mau memberi salam, tidak mau duduk ngopi bareng-bareng. Hanya karena berbeda antara seseorang tadi dengan seorang yang ini dalam pendapat, beda pendapat dalam satu hukum. Au fima yadhhabu ilaih, atau beda pada ma yang berjalan ia kepadanya ma. Maksudnya beda mazhabnya. Beda pada ma yang berjalan ia kepadanya ma pada hukum. Beda mazhab. Hanya karena berbeda mazhab, berbeda organisasi, jadi saling mencela mencaci, itu menunjukkan akhlak yang buruk. Wa kadzalika ayyanha an-nasu ayyanhan nasa an mujalasatihi wa ziyaratihi. Demikian pula tanda-tanda akhlaknya buruk, melarang ia akan manusia dari duduk bersamanya, enggak mau berteman dengan orang lain. Wa ziyaratihi, melarang ia dari mengunjunginya. Ada orang mau datang ke kita, kita enggak boleh. Au qiraati ma yaktubu, atau melarang membaca ma yang menulis ia akannya ma. Kita punya satu kitab, kita larang orang itu baca kitab kita. Alasannya apa? Bihujjati admi jawazi mujalasati ahlil bidah. Dengan hujjah, dengan alasan tidak boleh duduk-duduk bersama pelaku bid'ah dan ahlil ahwa. Nah, ini sering kan di masyarakat. Ada sekelompok orang, alasannya nggak mau diajak diskusi, alasannya nggak mau berdiskusi dengan ahlu bid'ah. Dengan belajar ke kiai fulan suka ziarah kubur, suka ini, suka itu, suka tahlilan. Pelaku bid'ah, ini menunjukkan akhlaknya buruk. Nah itu. Demikian pula menunjukkan kepada akhlak yang buruk, ayyan hannas, melarang ia akan manusia dari duduk-duduknya, dari ziarahnya manusia. Nah, atau dari membaca ma yang menulis ya seorang akan nyama dengan alasan, dengan hujjah, adami jawazi, tidak boleh. Oh ini, melarang ia akan manusia dari duduk-duduknya manusia. Kita melarang seseorang dari jangan duduk dengan si fulan maksudnya. Atau menziarahinya manusia. Kamu jangan kunjungi kiai fulan. Atau membaca ma yang menulisnya manusia akannya. Kamu jangan baca kitab dia. Kitab ustadz itu jangan. Kitab ulama ini jangan dibaca. Dengan hujah tidak boleh duduk-duduk bersama ahlil bid'ah wal ahwa. Katanya kitab itu ada bid'ahnya, ada ini, ada itu. Nah, wa kadza adamu jawazi qiraati kutubihim, demikian pula termasuk tanda-tanda akhlak yang buruk itu tidak membolehkan membaca kitab mereka. Kitab ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Pada dasarnya semua kitab boleh dibaca kan? Nah, tapi kita saring tentunya. Wa hadza ta'assubul muqitu, dan bermula ini ta'assub. Bermula ini fanatisme yang mematikan, yang membahayakan. Adzanallah, semoga melindungi akan kita oleh Allah darinya ta'assub. Tudalun, itu menunjukkan alal iflasil ilmi, atas kemiskinan ilmu yang sempurna, atas kemiskinan ilmi, kemiskinan yang sempurna, menunjukkan orang yang suka melarang, nggak mau diskusi, alasan itu ahlul bid'ah, itu menunjukkan kefakiran, nggak siap. Nah, itu menunjukkan kepada kemiskinan, iflas itu bangkrut. Bangkrut keilmuan yang sempurna di sisi orang yang mengajak ia kepadanya. Lianna hadhi, karena ini alasan jangan bergaul dengan dia, jangan baca kitab dia. Itu hujjatuman, itu dalilnya orang-orang la yastati'u, yang tidak mampu ia muqara'atal hujjati bil hujjah, akan mengetuk dalil dengan dalil, akan melawan dalil dengan dalil. Itu biasanya orang yang tidak kuat untuk menghadapi dalil dengan dalil. Walaupun kita berbeda, nggak boleh berselisih. Tetap argumen kan dihadu dengan argumen. Kama la yastati'u ayyajlisa limunadharatil mukhti. Sebagaimana tidak mampu ianya orang bahwa duduk ia untuk memunadharah al-mukhti'a, akan orang yang bersalah. Ya, kalau memang dia kita anggap bersalah, ya munadharah, debat, diskusi. Sebagaimana tidak mampu ia bahwa duduk ia untuk munadharah akan orang yang bersalah, awil mubtadi'ah, atau munadharah akan si mubtadi',
Ahli bid'ah li bayani khatihi, untuk menjelaskan kesalahannya si mubtadi'. Nah, mestinya begitu. Jadi kalau melarang orang bergaul dengan kiai fulan, menunjukkan dia nggak punya dalil, sebenarnya lemah. Sebagaimana tidak mampu ia bahwa duduk ia untuk mendebat akan orang yang bersalah atau akan si ahli bid'ah, untuk menjelaskan kesalahannya si mubtadi. Oh, bid'atihi, atau kepada bayan, atau untuk menjelaskan bid'ahnya si mubtadi. Nah, baginya si mubtadi itu sendiri, ini bid'ah kamu yang